Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam safety dari hati. Alhamdulillah kita bertemu dalam video ini. Kami akan menginformasikan informasi pengenalan dan teknis penggunaan alat untuk pengukuran iklim kerja dingin atau cool stress sebagai support mata kuliah implementasi K3 untuk praktikum pengukuran iklim kerja dingin atau cool stress. Sangat sederhana sekali sebenarnya alat yang kita gunakan pada pengukuran iklim kerja dingin ini. Tidak seperti yang video yang lalu yang kita sampaikan untuk pengukuran iklim kerja panas atau heat stress. Dalam pengukuran iklim kerja dingin ini, yang kita butuhkan untuk mengukur iklim kerja dingin di stasiun kerja atau di lokasi lingkungan kerja yang dikondisikan dalam lingkungan kerja dingin, kita menggunakan termometer. Dia bisa membaca sampai minus 40 derajat Celcius. Minus 40 derajat Celcius. Dan suhu kelembapan dibaca dengan menggunakan termohigrometer. Suhu kelembapannya. Yang ketiga alatnya adalah anemometer. Digunakan untuk mengukur kecepatan angin. Tetapi saat ini alat-alat tersebut bisa dengan mudah kita handle bersama, karena semakin majunya zaman, sekarang sudah diproduksi alat yang fungsinya bisa 3 macam tersebut hanya dalam satu alat. Namanya Lutron 4-in-1 meter LM8000A tipenya. Jadi alat ini sudah mewakili termometer, anemometer, dan termohigrometer. Sehingga dengan menggunakan satu alat ini, kita sudah bisa mendapatkan angka di lokasi. Alat ini mempunyai 4 fungsi pengukuran. 1. LED meter untuk mengukur pencahayaan. 2. Anemometer untuk mengukur kecepatan angin. 3. Suhu. 4. Kelembapan. Tetapi kita hanya menggunakan 3 fungsi aja: anemometer, suhu kelembapan, tanpa mengukur pencahayaan. Oke, caranya adalah sangat mudah sekali. Nyalakan powernya di sebelah sini, biru. Setelah muncul angka di sini, kita bisa pilih fungsi kegunaannya dengan menekan function di sebelah sini. Kita bisa menggunakannya sesuai dengan fungsinya dengan memilih fungsi yang ada.
ditekan fungsi sebelah sini untuk temperatur, untuk pencahayaan, untuk RH kelembapan, untuk kecepatan angin. Kita pilih fungsinya sesuai dengan kebutuhan kita saat mengukur nanti di lokasi. Tetapi dalam pengukuran ini lain dengan pengukuran kondisi kerja atau stasiun kerja pada umumnya yang kita sering lakukan di iklim negara kita ya. Pada pengukuran iklim kerja dingin, sebelum kita melakukan pengukuran di lokasi atau di stasiun kerja yang suhunya bisa minus sekian derajat, hendaknya sebelumnya kita harus melakukan penggunaan APD yang sangat maksimal. Mulai dari penutup kepala, kacamata, penutup telinga, jaket, sarung tangan, sepatu. Diusahakan seminim mungkin tubuh kita terkena hawa dingin tersebut. Jadi sebelum kita lakukan pengukuran, pertama kita harus lengkapi diri kita dengan APD yang bisa melindungi diri kita dari suhu dingin. Karena sangat bahaya sekali kalau kita tanpa melakukan pemakaian APD sebelum melakukan pengukuran pada iklim kerja suhu dingin. Oke, setelah kita lakukan itu di lapangan, baru kita paparkan alat ini pada titik atau stasiun kerja di mana biasa manusia atau pekerja itu bekerja. Jadi, untuk meminimalisasi waktu kita mengukur di lapangan, petakan dulu titik mana yang biasanya ada pekerja melakukan pekerjaan. Karena suhu dingin tidak butuh waktu yang lama kita melakukan pengukuran di lokasi stasiun kerja. Harus sesingkat mungkin, secepat mungkin, seakurat mungkin. Karena bahayanya sangat fatal. Bisa bayangkan suatu cairan kita masukkan freezer dengan suhu min 5 derajat di rumah kita, itu 4 jam bisa beku. Ini minus 20 derajat, bisa bayangkan berapa menit kita bisa beku. Jadi perlu diperhatikan, dipetakan dulu pemakaian APD yang bagus, titiknya valid, kita ngukur harus dengan sesingkat mungkin waktunya dengan mendapatkan data yang akurat. Oke, cara penggunaan alat ini, misal di lokasi tempat saya bekerja ini adalah tempat biasa seorang pekerja melakukan pekerjaannya, sehingga sangat cukup data ini minimalnya yang saya ukur. Tidak perlu semua ruangan yang kita ukur, karena pekerja tersebut tidak melakukan pekerjaan di semua ruangan. Dia mungkin hanya beberapa titik saja yang didatangi untuk melakukan pekerjaan. Sehingga setelah saya nyalakan alat ini, saya on kan alatnya, terus saya pilih fungsinya. Contoh, saya pilih fungsi yang anemometer. Arahkan di mana ada arah angin. Misalkan, setelah dia menangkap kecepatan angin, akan keluar angka di sini. Setelah kita tadi melakukan pengukuran untuk mengukur kecepatan angin dengan fungsi anemometer, kemudian kita akan merubah fungsinya
ke RH. Karena dalam RH ini bisa tertampil langsung RH dan temperatur. Kita rubah ke fungsi RH. Tunggu sebentar. Nah, di sini akan muncul atas RH relative humidity, bawahnya temperatur. Kemudian paparkan di lokasi. Alat ini minimal membaca real kondisi lingkungan 5 menit. Rata-rata kisaran 10 menit. Sehingga kita paparkan di lokasi stasiun kerja tersebut antara 5 sampai 10 menit. Setelah keluar angka stabil angkanya, tulis dalam catatan Anda yang nantinya angka-angka anemometer pengukuran kecepatan angin tadi, angka yang dapat dari pengukuran suhu kelembapan, relative humidity dan temperatur tadi, akan kita interpretasikan dengan nilai ambang batas iklim kerja dingin. Setelah itu baru kita bisa simpulkan hasilnya seperti apa dari pengukuran iklim kerja dingin yang kita lakukan di suatu lokasi stasiun kerja dengan iklim kerja dingin. Demikian video yang kami sampaikan tadi, sangat simpel sekali, sangat sederhana sekali alat yang digunakan. Tidak butuh keahlian khusus, tapi butuh keamanan yang khusus. Kita sebagai pengukurnya untuk mendapatkan angka-angka tersebut. Sekian informasi yang kami sampaikan dalam video ini untuk memberikan wawasan mengenai alat yang kita gunakan dalam pengukuran iklim kerja dingin dan sedikit teknis pengukuran iklim kerja dingin. Semoga dengan video ini bisa memberikan manfaat wawasan kepada sahabat-sahabat ketika sekalian. Tetap jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety dari Adit.